Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq sendiri merupakan surat Makkiyah ya. Merupakan surat Makkiyah yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ya. Bahkan surat ini diturunkan kepada Nabi ketika beliau sedang bertahannuts berdiam diri di Gua Hira ya. Di Gua Hira ya. Nama Al-Alaq sendiri Nama Al-Alaq sendiri itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ya. Khalaqal insana min 'alaq. Yang maknanya adalah segumpal darah ya. Yang maknanya adalah segumpal darah ya. Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah surat Al-Alaq khususnya 1 sampai 5 itu merupakan surat yang pertama kali turun kepada Nabi ataukah bukan ya. Karena ada 3 surat yang dijelaskan oleh para ulama bahwa itu merupakan surat yang pertama kali turun. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa surat yang pertama kali turun adalah Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian dari ulama juga mengatakan bahwa surat yang pertama kali turun yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 6. Bahkan dari ulama juga ada yang mengatakan bahwa surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah. Jadi ada 3 pendapat. Namun oleh Imam As-Suyuti rahimahullah tiga-tiganya itu tidak saling bertentangan ya. Adapun surat Al-Alaq maka ialah surat yang pertama kali turun kepada Rasul perihal bahwa Rasul diangkat menjadi nabi perihal bahwa Rasul diangkat menjadi nabi itu dengan surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Adapun surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 6 itu surat yang pertama kali turun kepada Rasul perihal awal mula berdakwah atau perihal awal mula diangkat menjadi Rasul yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 6 yang kata Allah ya ayyuhal muddaththir qum kalimat qum fa'anzir itu adalah perintah untuk berdakwah. Qum bangunlah, fa'anzir dan berilah peringatan. Nah, ini surat yang pertama kali turun kepada Nabi perihal perintah untuk berdakwah. Yaitu surat apa? Al-Mudaththir ayat 6. Lalu bagaimana dengan suratul Fatihah? Kata Imam As-Suyuti rahimahullah bahwa Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali turun kepada Rasul secara sempurna. Berapa ayat? 7 ayat. Yang disebut As-Sab' al-Mathani, 7 ayat yang diulang karena termasuk rukun dari salat
Maka dengan penggabungan tadi, ya, dengan penggabungan tadi, ya, tiga pendapat itu tidak saling bertabrakan, tidak saling bertentangan. Ya. Yang mengatakan bahwa surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali turun, yaitu perihal diangkatnya beliau menjadi nabi, ya, menjadi nabi. Ya. Surat Al-Muddatsir yang mengatakan surat Al-Muddatsir 1 sampai 6 surat yang pertama kali turun, ya, itu yang mengatakan perihal perintah awal untuk berdakwah, diangkatnya menjadi rasul. Kemudian yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu surat yang pertama kali turun, betul, surat yang pertama kali turun kepada Nabi secara sempurna. Ya, maka dengan ini, ya, tiga pendapat tadi saling menguatkan, tidak saling bertabrakan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai kisah turunnya wahyu pertama ini, ya, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di bagian awal kitab sahihnya yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Anda langsung terjemahkan, ya. Permulaan wahyu yang datang kepada Rasul adalah mimpi yang benar dalam tidur. Ini permulaan apa namanya? Tanda kenabian. Ya. Tanda kenabian. Ya. Perlu diketahui, ya, Nabi, ya, itu mendapatkan wahyu pertama ketika beliau berusia 40 tahun. Al-Imam Al-Syaikh Rahikul Maktum, ya, di Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahikul Maktum mengatakan, ya, bahwa, ya, wahyu pertama turun kepada Nabi yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5 ini ketika Nabi berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari. 40 tahun 6 bulan 12 hari. Ya. Berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari. Yang bertepatan dengan 10 Agustus 610. Ya. Bukan 17 Agustus, ya. 10 Agustus tahun 610 Masehi. Dan terjadi di tanggal 21 Ramadan. Ya, itu awal pertama turun tanggal 21 Ramadan. Jadi kata beliau, ya, kata Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahikul Maktum, ya, setelah beliau meneliti, ya, menelaah, disimpulkan bahwa, ya, beliau ketika menerima wahyu itu usianya berapa? 40 tahun, ya, 6 bulan 12 hari, ya. Nah, atau dalam hitungan Masehi 39 tahun 3 bulan 10 hari. Dalam hitungan Masehi, ya, 39 tahun 3 bulan apa namanya, yang, ya, ketika itu, ya, beliau apa namanya bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan, ya, tanggal 21 Ramadan. Tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh, mislah falakil asbah atau falakil isbah. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri, ya. Beliau bertahanus menyendiri di Gua Hira selama sebulan, ya. Dan ini bukan ibadah, karena beliau bertahanus itu, ya, untuk mengasingkan diri ketika melihat keadaan kaumnya yang makin bobrok, ya. Sekali lagi itu bukan ibadah, ya. Bukan semedi, bukan. Bukan, itu Nabi bertahanus, beruzlah, menyendiri karena melihat keadaan kaumnya yang makin bobrok saat itu, ya. Lalu beliau berkharwat menyendiri di Gua Hira dan bertahanus ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali. Ya, dikatakan Nabi itu hanya membawa, ya, air dan roti. Air dan roti, ya. Ya, jangan dikira airnya air mineral, ya. Nah, air dan roti. Kemudian beliau akhirnya menemui istrinya Khadijah mempersiapkan bekal, ya. Sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hira, ya. Itu bertepatan tanggal di malam 21 Ramadan, ya. Malaikat datang seraya berkata Iqra.
Malaikat datang seraya berkata Iqra. Kata Nabi, ma ana biqari, aku nggak bisa baca ya. Aku nggak bisa baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi Iqra. Beliau menjawab, ma ana biqari, aku nggak bisa baca ya. Kemudian malaikat memegangku, memelukku kata beliau sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata sekali lagi Iqra. Kemudian beliau tetap ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Kemudian malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah kejadian itu kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi ya, yaitu Al-Alaq 1 sampai 5 dalam keadaan gelisah. Beliau menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid ya, seraya berkata dathiruni au zammiluni, selimuti aku ya. Maka Khadijah pun ya menyelimuti beliau ya. Lalu beliau menceritakan peristiwa tadi kepada Khadijah ya. Diceritakanlah peristiwa yang beliau dapatkan tadi ya. Maka Khadijah berkata, demi Allah ya, Allah tidak akan mencelakakanmu selama-lamanya ya. Ini peran istri menguatkan suami ya. Jadi ketika ya, suami ada masalah dikuatkan oleh istri. Ini salah satu ya peran istri. Makanya istri itu dikatakan jantung rumahnya, jantung dari sebuah rumah tangga ya. Bukan malah dihancurkan mentalnya ya. Bukan malah dihancurkan ya. Ketika suami ada masalah bercerita, ya kamu sih nggak nurut lah, digituin langsung ya, nggak, tapi dikuatkan mentalnya. Apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selama-lamanya. Karena engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi. Engkau suka membantu orang yang tidak punya apa-apa. Engkau membantu orang yang kesusahan. Engkau suka menjamu tamu dan engkau suka menolong orang yang terkena musibah. Ya, dikuatkan. Karena sebelumnya Nabi ya berkata kepada Khadijah, aku mengkhawatirkan keburukan menimpa diriku, kata Nabi. Maka dikuatkan ya. Kemudian ya Khadijah mengajak beliau untuk bertemu ya dengan seorang rahib yang bernama Waraqah ibn Naufal ya. Yang mana Waraqah ibn Naufal ini anak laki-laki dari pamannya Khadijah ya, yang beragama Nasrani di masa jahiliyah ya. Yang mana dia ini menulis buku dalam bahasa Ibrani dan menulis Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang ia tulis. Seorang rahib ahli ibadah, seorang rahib ahli ibadah. Kemudian ya, saat itu Waraqah ibn Naufal sudah dalam usia sepuh dan matanya juga sudah nggak bisa ngelihat ya. Khadijah berkata, menjelaskan ya kepada ya, anak dari pamannya tadi, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Waraqah berkata, wahai putra saudaraku, apa yang kamu alami? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan peristiwa yang dialaminya ya, berupa ketika dia berada di Gua Hira, datang malaikat yang menurunkan wahyu ya. Apa kata Waraqah ibn Naufal? Hadza namus ya. Namus itu nama lain dari Jibril ya. Hadza namus, yaitu penyampai rahasia Allah, maknanya itu Jibril, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Itu yang pernah turun kepada Nabiullah Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu ya. Maka kaget Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah aku akan diusir? Apakah aku akan diusir? Maka kata Waraqah, iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali akan dimusuhi, akan disakiti, akan diusir. Seandainya aku ada saat kejadian itu ya,
pasti aku akan menolongmu dengan semampuku. Ya. Kemudian tidak lama setelah kejadian itu Waraqah ibn Naufal pun meninggal. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya kisah turunnya surat Al-Alaq ya sebagai wahyu yang pertama. Ya. Tayyib. Yang perlu diingat ya bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi berupa tahannus di Gua Hira tadi, ya, menyendiri di Gua Hira, itu bukanlah merupakan ibadah, bukanlah merupakan sunnah yang dituntun, yang dijelaskan, yang diajarkan bagi sahabat dan umatnya yang datang setelahnya. Ya. Itu bukan sunnah. Ya. Jadi karena sekarang orang yang bersemedi dalilnya Nabi juga berkhalwat di Gua Hira. Ya. Itu bukan ibadah. Ya. Dan Nabi tidak merasa itu ibadah. Beliau hanya mengasingkan diri ya. Beliau hanya mengasingkan diri ya. Kenyataannya tidak ada satupun dari para sahabat yang melakukannya. Enggak ada para sahabat yang berkhalwat di Gua Hira atau berkhalwat atau bertahannus, bersemedi di tempat manapun, bertapa di tempat manapun, enggak ada. Karena itu bukan ajaran Islam. Ini bukan ajaran Islam. Karena mereka meyakini hal tersebut bukanlah ibadah, dan Gua Hira bukan tempat berkah, bukan. Dia tempat sebagaimana tempat biasa. Bukan tempat mustajab untuk berdoa, juga bukan. Tidak ada keterangan dari Al-Quran maupun dari hadis yang menyatakan Gua Hira itu tempat mustajab. Gua Hira itu tempat berkah, apalagi sampai diambil batunya dibawa ke rumah. Ya. Itu tempat-tempat biasa. Hanya sebagai situs sejarah ya. Agar kita seperti ini Gua Hira, seperti ini Gua Thur ya. Namun dia tidak memiliki nilai keberkahan ya. Tidak memiliki nilai istimewa, bahkan tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan ya keutamaan beribadah di Gua Hira, enggak ada. Sebagian orang berlebih-lebihan ya, sampai ada yang mengatakan bahwasanya kenabian itu adalah perkara yang bisa diusahakan. Jadi semua orang bisa jadi nabi. Ya. Di antara caranya itu dengan berkhalwat atau bertapa di dalam gua yang sunyi. Ya. Sebagaimana Nabi dulu bersemedi. Ya. Sebagaimana keyakinan Ibnu Sina dan para ahli filsafat. Ya. Meyakini hal seperti ini merupakan kekufuran, yaitu meyakini bahwa kenabian itu sesuatu yang bisa diusahakan, itu adalah keyakinan yang kufur. Karena Nabi itu adalah mauhibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Enggak bisa diusahakan ya. Seandainya memang benar demikian, maka manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi nabi. Ya. Manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi nabi. Kemudian juga apa yang dilakukan Nabi ya, bertahandus di Gua Hira tidak ada hubungannya dengan diangkatnya beliau menjadi nabi. Jadi ketika Nabi ya bertahandus di Gua Hira ya, itu bukan ya keinginan Nabi untuk diangkat menjadi nabi, tidak. Hal tersebut beliau lakukan semata untuk merenungkan keagungan Allah dan menjauhkan dirinya dari kerusakan kaumnya pada saat itu, yang tenggelam dalam berbagai macam kesyirikan dan berbagai macam kemaksiatan ya. Jadi bukan ya ingin menjadi nabi. Nabi nggak tahu bakal turun ayat ya. Oleh karena itu ketika malaikat Jibril datang, Nabi kaget ya. Bahkan ketakutan keburukan akan menimpanya ya. Berarti ya tujuan Nabi ya untuk bertahanus di Gua Hira itu bukan karena ingin diangkat menjadi nabi, bukan. Buktinya ketika Jibril datang, Nabi ketakutan, Nabi kaget ya. Kalau seandainya itu sudah direncanakan, Nabi nggak akan kaget ya. Demikian pula ya, nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang melakukan hal yang demikian ya. Karena kejadian diangkat ya seorang menjadi nabi itu berbeda-beda ya. Jadi Nabi bertahanus, bersemedi di Gua Hira itu untuk merenungkan keagungan Allah dan menjauhkan dari kerusakan yang menimpa kaumnya ya. Kemudian ya dalam hadis tadi ya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dirinya nggak bisa baca. Ya. Dirinya nggak bisa baca. Ketika disuruh baca Iqra, apa kata Nabi? Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Ya. Demikianlah keadaan Nabi. Beliau adalah seorang yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Agar apa? Apa? Ya. Hikmahnya, kata para ulama, Allah sengaja menurunkan wahyu kepadamu Nabi Muhammad yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, agar menjadi bukti bahwa Quran itu datang dari Allah, bukan karangan Rasul. Ya. Makanya Allah jadikan Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya. Seandainya Nabi bisa baca dan bisa nulis, maka orang-orang musyrik akan menuduh Al-Quran itu adalah karangan Nabi. Tapi kenyataannya tidak. Ya. Kenyataannya tidak. Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak bisa nulis. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Quran karena nggak bisa baca. Dan engkau tidak pernah menulis ya sesuatu dengan tangan kananmu. Ya. Jadi Nabi nggak bisa baca, Nabi juga nggak bisa nulis. Ya. Berbeda dengan keadaan orang yang lain seperti Waraqah ibn Nawfal tadi bisa baca dan bisa nulis. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sekiranya engkau bisa baca dan bisa nulis, niscaya orang-orang akan mengingkari Quran. Ya. Akan ini mengapa Nabi nggak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya. Kemudian para ulama ya berbeda pendapat. Apakah keadaan ummi ini sampai Nabi meninggal, ya, atau tidak? Ya. Apakah keadaan beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis sampai beliau meninggal, atau ya tidak? Ya. Warrajihu wallahu a'lam, ya, bahwa keadaan Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu sampai beliau meninggal. Ya. Makanya disebutkan ya Nabi itu seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Untuk menunjukkan bahwa Quran seluruhnya turun dari Allah. Ya. Namun tetap saja mereka pun nggak percaya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Ya. Dan mereka berkata itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Ya. Mereka berkata, orang-orang musyrik berkata tentang Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis saja mereka masih menuduh Quran itu adalah bualan siapa? Nabi, bualan Muhammad, dongengnya Muhammad. Apalagi kalau Nabi bisa baca dan bisa tulis. Ya. Tetapi karena Quran, ya, bahasanya tinggi, balaghahnya tinggi, yang tidak mungkin turun melainkan dari Allah langsung. Banyak orang-orang musyrik yang begitu mendengar Quran mereka langsung masuk Islam ya. Karena mereka yakin ini nggak mungkin bikinan Muhammad ya. Susunan itu nggak mungkin susunan Muhammad ya. Bagi orang-orang yang masih bersih hatinya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ayat pertama ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Lafaz khalaq ya, yang menciptakan itu asalnya kalimat yang butuh objek. Bacalah dengan menyebut namamu yang menciptakan, yang telah menciptakan. Kalimat khalaqa itu butuh objek. Menciptakan apa? Kan gitu. Ketika kalimat yang asalnya butuh objek ya, kemudian ya disebutkan tidak ada objeknya, maka maknanya adalah umum. Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan seluruh ciptaannya. Bukan hanya menciptakan manusia saja, tapi menciptakan seluruh ciptaannya.
Dan bukan hanya menciptakan saja, udah menciptakan dan juga tekun teliti dalam ciptaannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Artinya yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan seluruh makhluk ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menegaskan lagi, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Kalimat pertama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian diulang lagi, khalaqal insana min 'alaq. Kalimat khalaqnya diulang berapa kali? 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai sini berhenti. Bacalah dengan menyebut namamu, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu kalimat khalaq itu diulang lagi apa tidak? Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini apa? Bukti penegasan bahwa yang menciptakan manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak diulang pun sudah memberikan bukti bahwa yang menciptakan itu siapa? Allah. Misal kalau bukan selain Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu sudah benar maknanya. Tetapi sama Allah kalimat khalaq itu diulang. Di ayat pertama berhenti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat kedua kalimat khalaq diulang lagi. Khalaqal insana min 'alaq. Ini menunjukkan apa? Taukid, penegasan. Memberikan penegasan kepada kita bahwa yang telah menciptakan kita itu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selainnya. Kalau kita sadar bahwa yang menciptakan kita itu Allah, maka kita pun harus beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Kemudian kalimat al-'alaq ya, itu maknanya segumpal darah ya. Darah yang menggumpal yang masih basah ya. Yang 'alaq itu adalah bentuk jamak dari 'alaqah yang bermakna sesuatu yang menempel atau terikat ya. Yang merupakan cikal bakal terbentuknya janin di dalam rahim ya. Yang asalnya dari pertemuan antara sperma dan ovum kemudian menjadi segumpal darah yang terikat di dalam rahim. Allah telah mengabarkan 1400 tahun yang lalu sebuah ilmu yang baru dibuktikan melalui penelitian modern sekarang ini. Jadi itu ya makna dari al-'alaq. Ya, cikal bakal janin, segumpal darah. Dari segumpal darah itu nanti dia berbentuk menjadi manusia. Kemudian di ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali menyuruh Nabi untuk membaca. Ini menunjukkan pentingnya membaca. Karena membaca itu adalah awwalul ilmi. Ilmu pertama itu dari membaca. Ilmu pertama itu dari membaca. Maka ayat ini juga menunjukkan perintah bahwa kita itu harus menuntut ilmu. Ya. Karena Allah memerintahkan nabinya dengan perintah yang agung, Iqra, bacalah. Ya. Dan bacalah itu adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Ya. Oleh karena itu menuntut ilmu itu merupakan ibadah yang mulia. Ya. Merupakan ibadah yang mulia. Bahkan dikatakan satu orang alim di sisi Allah kedudukannya lebih mulia daripada alfu abidin, 1000 ahli ibadah. Ya, ini akan menunjukkan ilmu. Alladzi 'allama bil qalam ya. Yang mengajarkan manusia dengan al-qalam, perantara pena. Dengan perantara pena. Maka di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan ilmu kepada manusia dengan perantara menulis pena. Ya.
Maka sebagian ahli tafsir menyebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pena ya, karena di zaman tersebut ya, mereka lebih mengutamakan hafalan. Jadi hafalan mereka tuh sangatlah kuat. Mereka bisa nulis, tetapi mereka jarang menulis. Ya, karena hafalan mereka kuat ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya di antara ajaran Allah kepada manusia adalah perintah untuk menulis. Alladzi 'allama bil qalam. Ya. Jadi mereka itu hafalannya kuat, makanya jarang menulis. Ya. Meskipun hafalannya kuat, tetapi Allah suruh mereka mencatat. Ya. Berbeda dengan kita, hafalannya enggak kuat, nulisnya enggak. Mereka orang-orang yang hafalannya kuat saja itu disuruh nulis sama Allah. Ya. Antadilla ihdahuma fatudzakiru ihdahumal ukhra. Ya. Agar misalnya hafalannya lupa itu masih bisa kembali ke tulisan. Ya. Jadi saling mengingatkan antara hafalan dan tulisan. Ya. Jadi mereka yang hafalannya kuat saja, ya, disuruh sama Allah untuk nulis. Disuruh sama Allah untuk nulis ya. Karena manfaat menulis itu sangatlah luar biasa. Tiada Quran dikumpulkan kecuali dengan tulisan ya. Tiada ilmu-ilmu yang didapat dari para ulama ya dikumpulkan melalui tulisan ya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitabah ya. Ikat ilmu itu dengan menulisnya. Jadi jangan hanya bersandar kepada hafalan saja. Ya, orang-orang yang hafalannya kuat saja sama Allah masih disuruh mencatat. Ya. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan cara menulis. Ya. Kemudian ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya menjelaskan wa anna min karamihi ta'ala ya an 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Fasyarrafahu wa karramahu bil ilmi wa huwal qadarul ladzi imtaza bihi abul bashariyah Adamu 'alal malaikah. Ayat ini yaitu alladzi 'allama bil qalam. Ayat ini ya mengingatkan bahwa di antara kebaikan Allah dan kemuliaan Allah adalah mengajarkan manusia ilmu tentang apa yang tidak diketahui. Jadi merupakan anugerah Allah adalah ilmu ya. Maka Allah memuliakan manusia dengan ilmu, dan ilmu itu bagian yang menjadikan nenek moyang kita yaitu Adam istimewa melebihi para malaikatnya. Maka Imam Ibnu Katsir ya mengingatkan bahwa ilmu adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seorang itu istimewa. Ya. Dan ilmu yang terbaik adalah ilmu tentang Quran dan Sunnah. Ilmu yang harus kita pelajari yaitu ilmu tentang Quran dan Sunnah. Itu sebaik-baik ilmu, semulia-mulia ilmu ya. Bukan lantaran kita nggak boleh nuntut ilmu yang lain, tidak ya. Tetapi kalau kita semangat menuntut ilmu ya, selain Quran dan Sunnah, maka belajar Quran dan Sunnah harus lebih semangat lagi ya. Ketika sekarang ya, seorang yang ingin bisa bahasa Jepang ya belajar bahasa Jepang, yang ingin bisa bahasa Korea, belajar bahasa Korea, nggak murah, mahal loh. Ini bahasa Arab gratis, nggak ada yang mau ikut. Ya. Ketika kita mau les matematika, les ilmu lain, bayar. Ini masjid ngadain, ya. Belajar baca tulis Al-Quran gratis, nggak ada yang mau datang. Artinya apa? Ketika kita semangat untuk menuntut ilmu dunia, maka kita juga harus lebih semangat menuntut ilmu akhirat. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah firmankan, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang mereka tahu tentang urusan dunia, tentang ilmu dunia. Nah, mereka rela berkorban untuk ilmu dunia, rela bergadang untuk ilmu dunia, ya, rela mengorbankan, mengeluarkan harta yang banyak untuk ilmu dunia. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tetapi untuk ilmu akhirat mereka lalai. Untuk ilmu Quran, ilmu sunnah mereka lalai. Ya. Maka kita nggak boleh seperti itu.
Maka menuntut ilmu Quran, menuntut ilmu sunnah, menuntut ilmu agama itu wajib. Barang siapa yang tidak mau menuntut ilmu agama, kata para ulama, faqad asa maksiyataini, dia telah bermaksiat kepada Allah dengan dua maksiat. Maksiat pertama, meninggalkan belajar agama. Maksiat kedua, ibadahnya salah. Karena ibadah itu harus dibangun di atas ilmu. Allah tidak akan menerima ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu. Allah tidak menerima ibadah yang dalilnya adalah katanya. Maka ibadah harus dilandasi oleh ilmu. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Bukhari menjelaskan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata, sebelum berbuat, itu ilmu. Ya, ilmu itu didapat dengan apa? At-ta'allum, kata Nabi. Innamal ilmu bit-ta'allum. Jalan satu-satunya mendapatkan ilmu dengan belajar. Makanya Islam enggak mengenal ilmu laduni, tahu-tahu pinter, enggak. Ya. Ilmu itu dengan tadarruj, belajar ya. Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang belajar sekaligus, hilangnya juga sekaligus. Innamal ilmu bitadarruj, kata Sufyan Ats-Tsauri. Ilmu itu dengan tahap, dengan belajar ya, makanya harus dibarengi dengan kesabaran. Nuntut ilmu itu harus sabar ya. Sabar nahan ngantuk ya. Sabar nahan capek ya. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, siapa yang tidak sabar ya, dalam menuntut ilmu, ia akan terus menerus dalam kejahilan. Ia akan terus menerus dalam kejahilan. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Kalimat al-insan, allamal insana, yaitu kalimat insan ya. Yang dimaksud pada ayat tersebut tiga ya. Pertama, yang dimaksud insan di situ adalah Nabi Adam ya. Yang dimaksud insan, allamal insana ma lam ya'lam ya. Telah mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui. Yang pertama adalah Nabi Adam ya. Kemudian yang dimaksud kedua, makna yang kedua adalah manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang dimaksud adalah manusia secara umum ya. Karena ketiga-tiganya ya, yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Adam, dengan al-insan adalah Nabi Adam ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya ya. Kemudian yang dimaksud pendapat kedua, yang dimaksud insan di situ adalah Nabi Muhammad ya, itu berdasarkan firman Allah, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan juga karena Allah telah menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah kepadamu wahai Muhammad, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kau ketahui. Kemudian pendapat ketiga yang mengatakan bahwa maksud dari al-insan itu adalah manusia secara umum, berdasarkan pada Quran surat An-Nahl 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka ketiga makna tadi itu masuk semua. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia telah mengajarkan Nabi Adam apa yang dia tidak ketahui. Makna kedua, Allah telah mengajarkan Nabi Muhammad apa yang dia tidak ketahui. Makna ketiga, Allah yang telah mengajarkan kepada seluruh manusia apa yang tidak manusia mengetahui. Jadi intinya kita itu kalau enggak belajar ya terus menerus dalam kejahilan. Maka ayat 1 sampai 5 ini ya, ayat 1 sampai ayat 5 ini mengajarkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Betapa pentingnya menuntut ilmu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi nabi itu disuruh belajar sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya betapa agungnya ilmu. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang ditanyakan, fal tafadhal masykurah.